Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita untuk bisa mengendalikan diri itu sesungguhnya terkait dengan bagaimana kita bisa mengikhtiarkan posisi apa yang kira-kira bisa dikondisikan. Bahasa sederhananya adalah semakin kita berupaya untuk mempertahankan kondisi, baik itu pada zona nyaman atau tidak, itu tentu akan berpengaruh kepada posisi kita untuk taraf yang berikutnya. Sasaran ke depan adalah apabila kita mempunyai kekuasaan, maka tentu kita bisa gunakan kekuasaan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat setidaknya untuk diri kita, atau untuk kolega kita, atau untuk teman-teman dekat kita, yang sering kita sebut dengan istilah nepotisme, atau bagaimana kita bisa memanfaatkan kolega-kolega kita untuk mendukung kondisi kita pada saat ini. Relasi itu sangat penting. Orang yang mempunyai koneksitas yang baik, mempunyai relasi yang baik, tentu bisa kita jadikan sebagai satu posisi yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Kalau kita sering mendengar atau mengetahui istilah tanggon, tanggon itu mempunyai proses kekuatan yang mempunyai posisi yang luar biasa, yang tentu saja bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Terengginas itu merupakan satu kondisi bagaimana kita mempunyai kesehatan, baik jasmani ataupun rohani. Kalau tangguh itu mempunyai kapasitas siap di segala medan dan di segala kesempatan. Kalau digabungkan tangguh, tanggon, dan terengginas, itu apabila kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, tentu kita akan mendapatkan solusi-solusi yang terbaik. Karena biasanya orang yang mempunyai tiga prinsip ini, dia secara keilmuan sudah mempunyai kapasitas yang cukup, referensi yang cukup, kondisi yang cukup, knowledge approach atau pendekatan ilmu pengetahuan dengan kapasitas yang seimbang dengan kebutuhan atau keperluan yang ditetapkan. Tetapi kadang kita lupa bahwa kehidupan itu tidak mesti sebagaimana yang diinginkan. Bahasa sekarang, kadang-kadang realitas tidak seperti dengan ekspektasi yang dikehendaki. Kita sering merasa bahwa mempunyai kedudukan yang jelas, mempunyai prestasi yang jelas, tetapi kita kadang lupa bahwa semua itu tidak akan bisa didapatkan ketika kita tidak mempunyai kesehatan, ketika kita tidak mempunyai kesempatan. Orang yang mempunyai kesehatan tapi tidak mempunyai kesempatan, maka berarti kesehatannya tidak akan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Wong dirinya saja tidak bisa merasakan. Mungkin dia hanya melakukan aktivitas pagi, siang, sore, malam, kembali ke pagi lagi, siang, sore, terus begitu saja diulang-ulang. Mereka tidak bisa merasakan
bagaimana jantungnya bisa berfungsi dengan normal. Karena memang tidak ada hambatan, baik itu lemah jantung, apakah koroner, atau apapun. Mereka tidak sempat bisa merasakan bahwa parunya bermasalah atau mengalami masalah. Ketika ada satu organ dalam tubuh yang mempunyai masalah, maka tentu saja mereka baru tahu, oh ternyata ketika orang mempunyai paru-paru yang bermasalah, mereka tidak akan bebas untuk bisa menghirup oksigen dengan baik. Jangankan bernafas dengan lega, menarik nafas saja susah. Kalau jantungnya bermasalah, jangankan berjalan berkilo-kilo, mereka mungkin hanya berjalan 50 meter saja, mungkin sudah tersengal-sengal nafasnya. Apalagi ketika ada komplikasi, ada penyakit-penyakit yang susulan atau penyakit penyerta, ini akan menjadi problem yang baru lagi. Itu baru penyakit jasmani. Apalagi kalau terkait dengan penyakit ruhani, hasad, dengki, iri, dan yang lainnya. Ujub mungkin, sombong, tinggi hati, dan yang lain. Ini akan membentuk karakter yang sama sekali tidak baik untuk dirinya dan juga tidak baik untuk orang lain. Kekuasaan itu ada masanya. Kedudukan itu juga ada masanya. Relasi kadang mungkin ada yang suka dan ada yang tidak. Ketika kita dalam kondisi baik, mungkin teman kita banyak. Tetapi ketika dalam kondisi terpuruk, mungkin secara ekonomi, mungkin secara yang lain, mungkin jabatan atau apapun, mengalami keterpurukan, mungkin hutangnya menggunung, sehingga bertemu orang yang sama pada satu komunitas tertentu itu akan membatasi diri. Itu juga akan mengalami hambatan. Itu belum ketika dalam proses di mana kita harus berhadapan dengan maut atau dengan sakit yang parah sehingga kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita hidup pun akan susah karena bicara sudah tidak bisa. Secara kondisi akan mengalami hambatan-hambatan yang krusial, yang sangat rumit. Dan ini harus kita persiapkan. Maka kadang keluarga yang setiap hari menemani kita, saudara-saudara kita yang setiap hari menyambangi kita, istri, anak, atau kerabat yang bersama kita. Mungkin di saat kita mengalami fase atau grade yang menurun, seperti itu, kadang mereka sudah tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Bukan mereka yang tidak mau, tapi mungkin diri kita yang tidak bisa menjalankannya. Saya teringat peribahasa, Allah bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan sesuatu dengan model ungkapan-ungkapan sederhana atau bacaan-bacaan yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik, tentu akan bisa membantu kita ke arah yang lebih baik.
Kadang kita sibuk untuk mengkoreksi orang lain, baik dari sisi kesalahannya, kehidupannya, ranah pribadinya, bahkan sampai kehidupan yang paling pribadi, terutama di era seperti ini, di era yang rekam jejak digitalnya itu bisa kita ketahui. Kita sibuk sekali untuk bagaimana mengoreksi orang lain. Tapi kita lupa bahwa kita ini suatu ketika akan mengalami fase di mana kita tidak bisa berinteraksi dengan siapapun. Kita hanya bisa berinteraksi dengan ruh kita, bisa berinteraksi dengan bagaimana maut menjemput kita. Ini penting kaitannya dan kadang itu terlupakan. Masalah terberat kita adalah kita tidak mampu untuk mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ini mungkin sebuah PR besar yang nampaknya sederhana, tetapi kalau tidak dibiasakan akan sulit untuk terrealisasi. Orang beranggapan, wah nanti kan kalau kita biasakan akan dengan sendirinya mengucapkannya. Ya tidak bisa demikian. Orang akan tergantung dengan kebiasaan sehari-hari. Kalau kebiasaan berserapah, kebiasaan misuh, mengumpat, maka nantinya ya akan berada pada fase itu. Maka penting kiranya pembelajaran dari orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang sekitar kita. Mungkin kita tahu mereka taat dalam beribadah, tapi mungkin karena ujian terberatnya sehingga tidak mampu membaca La ilaha illallah, tidak mampu mengakhiri hidupnya dengan baik. Ini memerlukan kesadaran besar. Tidak hanya kesadaran sosial, tapi kesadaran moralitas. Yang ini tentu saja menentukan apakah kita bisa husnul khotimah atau sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Proses-proses ini harus kita berikan prioritas. Maka perlunya kita berzikir, perlunya kita berdoa. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, tunjukkan kepada kami husnul khotimah. Sesuatu yang husnul khotimah, akhir yang baik. Wa'udzubika min su'il khotimah. Hindarkan kami dari sesuatu yang tidak baik di akhirnya. Ini penting untuk kita bisa introspeksi. Jangan sampai kita sibuk mengoreksi orang, bahkan memvonis orang, tetapi kita sendiri tidak tahu nasib kita nanti seperti apa. Maka jalan satu-satunya adalah bagaimana kita bermunajat kepada Allah. Kita ingat kepentingan dunia, tapi akhirat jangan sampai dilupakan. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kalau kita ingat dunia, seakan kita akan hidup 1000 tahun. Tetapi kalau kita ingat kematian atau ingat akhirat, kita bayangkan bahwa kita akan mati besok pagi. Sehingga ketika kita berbicara tentang urusan dunia, karena kita akan hidup 1000 tahun, ya kita tidak usah ngoyo terhadap dunia. Beribadah kalau sudah wancinya, sudah saatnya kita ibadah, sudah saatnya beribadah, ya kita beribadah.
Saatnya bekerja ya bekerja. Sesuai dengan profesi masing-masing. Memahami kehidupan sangat diperlukan agar orang tahu posisi, bisa memahami nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan ini kita merasa bahwa hidup ini adalah tujuan, maka ya tentu saja kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dunia ini merupakan alam sebab dan akhirat merupakan alam akibat. Sehingga tentu saja akhirat itu harusnya jauh lebih baik daripada dunia. Maka kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mestinya demikian. Maka saya juga mengingatkan pada diri saya dan tentu saja pada kita semua. Walaupun kita berupaya untuk bagaimana mencari dunia, maka mari kita persiapkan untuk menyambut akhirat dengan baik. Psikosepenetik sangat diperlukan untuk bisa menghadapi sesuatu yang suatu saat bisa terjadi. Maka belajar syariat itu penting. Tapi ya jangan syariat terus. Kapan-kapan atau kadang juga kita harus belajar tentang ilmu hakikat. Ilmu tentang thariqah. Serta ilmu tentang ma'rifat. Yang kita sebut dengan istilah rukun ihsan. Kalau kita mempelajari rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, tentu saja kita juga harus berupaya untuk mempelajari rukun ihsan. Supaya apa? Supaya hidup kita lengkap kondisinya. Jadi tidak hanya sekedar mempelajari agama itu hanya sekedar mendongeng, menulis dan membaca. Tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan ini lebih bermanfaat. Yang jelas adalah bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik. Bertauhid secara benar. Jangan sampai yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Meninggalkan dunia tanpa dibekali dengan iman. Ini harus kita perjuangkan betul. Terutama teman-teman yang sering berdakwah, sering menyampaikan sesuatu, maka sampaikanlah dengan hati. Karena kalau hanya dengan teori, mungkin antara fakta dan realita beda. Tulisan yang disampaikan dengan hati yang menyampaikan itu berbeda. Maka berdakwahlah dengan hati yang riang, gembira, dengan sesuatu yang ringan, dengan sesuatu yang berbangga hati, dan tidak boleh memvonis. Karena hakikatnya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika jatah hidup kita sudah habis, sudah selesai, maka tidak ada sesuatu yang kita bisa jadikan alasan untuk menunda, walau hanya sesaat. Ini harus kita pertimbangkan betul. Terutama, ya tentu saja saya menghimbau kepada diri saya dan yang lain untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita sibuk koreksi kepada orang, tetapi diri kita sendiri terabaikan. Tauhid kita harus benar. Kita mengakhiri dengan la ilaha illallah, takhalal jannah. Kalau kita bisa mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah, maka surga. Loh, bukannya surga itu juga makhluk? Iya. Tapi setidaknya kalau kita bisa mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah, itu hidup kita akan beruntung.
Berbeda sekali ketika kita mengakhiri hidup dengan tidak mengucapkan apapun. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian yang cukup besar yang harus kita perjuangkan. Sehingga banyak di antara kawan-kawan kita yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang koma, sedang tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja atau dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi tidak bisa merespon kita, maka tentu sesal dahulu adalah pendapatan, tetapi sesal kemudian tiada berguna. Sehingga yang paling penting, mari kita upayakan membangun diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menjemput rezeki, untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan baik, sowan kepada Allah dengan tata cara yang baik, membiasakan hal-hal yang baik agar kita bisa berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Inilah yang menjadi cita-cita kita. Ahsanu amalan. Mempunyai amal yang baik meskipun tidak banyak. Sehingga kelengkapan-kelengkapan ini kalau kita bisa penuhi, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga tauhid kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sebagaimana Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga peringatan-peringatan ini menjadi bekal kita untuk selalu ingat kepada Allah. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah itu ya semampu kita. Tapi setidaknya kita harus memberikan kapasitas maksimal untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apabila ada teman kita yang mengalami kesulitan, atau bahkan mungkin diri kita sendiri yang berkesulitan, Allah memudahkannya. Apabila ada sesuatu yang berat, semoga Allah meringankannya. Dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.